Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 pengauditan kelas G, Prodi S1 Akuntansi Setia Perbana Surabaya, ingin mempresentasikan chapter 4 mengenai Professional Ethics. Berikut adalah nama anggota kelompok 2 beserta NIM. Yang pertama ada Claudia Karela, selanjutnya ada Dea Amarsya, Mega Yuli Tamiani, Rohmaniar Putri Ekasari, Yuni Farida Aprialinda, Nadia Meilinda Asrifani, Mahdia Amanah Ramadanti, Jazilatun Nikmah, Nur Ainiatul Hasanah, dan Aulia Kudatun Nada. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, berikut adalah video presentasi dari kelompok 2. Diharapkan setelah menonton video presentasi dari kami, rekan-rekan dapat lebih memahami mengenai professional ethics akuntan publik. Selamat menonton! Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Claudia Karela dengan NIM 2018-310-172. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah etika itu. Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai prinsip atau nilai moral. Masing-masing dari kita punya serangkaian nilai seperti itu, meskipun kami mungkin telah atau mungkin tidak mempertimbangkannya secara eksplisit. Filsuf, organisasi keagamaan, dan kelompok lain telah mendefinisikan dengan berbagai cara seperangkat prinsip atau nilai moral yang ideal. Contoh, set prinsip moral yang ditentukan atau nilai-nilai termasuk hukum dan peraturan, doktrin gereja, kode etik bisnis untuk kelompok profesional seperti CPA dan kode etik dalam organisasi. Selanjutnya, ada dua alasan utama mengapa orang bertindak tidak etis. 1. Standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum. Contoh, orang-orang yang perilakunya melanggar hampir semua standar etika adalah pengedar narkoba, perampok bank, dan mencuri. Kebanyakan orang yang melakukan tindakan seperti itu tidak merasa menyesal ketika mereka ditangkap karena standar etika mereka berbeda dari masyarakat secara keseluruhan. 2. Orang tersebut memilih untuk bertindak egois. Contoh yang menggambarkan perbedaannya antara standar etika yang berbeda dari masyarakat umum dan bertindak egois. Orang A menemukan tas yang berisi surat-surat penting dan uang 10 juta. Dia melemparkan koper dan menyimpan uangnya. Dan dia memberitahu kepada semua orang dan teman-temannya tentang barang yang ia temukan. Nilai-nilai orang A mungkin berbeda dari sebagian besar masyarakat, sedangkan orang B di situasi yang sama tetapi merespon secara berbeda. Dia menyimpan uangnya tetapi meninggalkan kopernya di tempat yang mencolok. Sepertinya orang B telah melanggar standar etika sendiri, tetapi dia memutuskan membawa uang itu. Dia telah memilih untuk bertindak egois. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dea Amarsya dengan NIM 2018-310-228. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang dilema etika. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Adapun cara-cara alternatif yang dapat diselesaikan dengan dilema etika, tetapi kita harus berhati-hati untuk menghindari metode yang merasionalkan perilaku tidak etis. Berikut adalah beberapa perilaku yang tidak etis. Pertama, setiap orang melakukannya, yaitu perilaku yang wajar bila dapat memasukkan pajak penghasilan atau menjual produk yang cacat. Umumnya berdasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap individu lainnya pun melakukan hal tersebut, dan hal tersebut merupakan perilaku yang wajar. Jika merupakan hal yang sah menurut hukum, hal itu etis. Yang kedua, menggunakan argumentasi bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku yang etis, sangat berstandar pada kesempurnaan hukum. Di bawah filosofi ini, seseorang tidak memiliki kewajiban apapun untuk mengembalikan suatu objek yang hilang kecuali jika pihak lainnya dapat membuktikan bahwa objek tersebut miliknya. Yang ketiga yaitu kemungkinan penemuan dan konsekuensinya.
Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut dan nilai besarnya kerugian konsekuensi yang akan diterima. Di samping itu, adapun penyelesaian etika dilema, yaitu memperoleh fakta yang relevan, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. Yang ketiga, menemukan siapa yang akan mempengaruhi. Keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Dan yang terakhir, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mega Yulita Miani dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat. Special Need for Ethical Conduct in Profesi atau kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Pertama yaitu pengertian Special Need for Ethical Conduct in Profesi, yaitu tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Bagaimana alasan utama mengharapkan tingkat perilaku profesional yang lebih tinggi oleh setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik atas kualitas jasa yang diberikan oleh profesi tanpa memandang individu yang menyediakan jasa tersebut. Nah, sebagai contoh, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, serta rekanan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri. Selanjutnya, perbedaan kantor akuntan publik dengan profesional lainnya, di mana kantor akuntan publik memiliki hubungan khusus dengan para pemakai laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara profesional lain dengan para pemakai jasanya. Nah, sebagai contoh, pengacara biasanya bertugas dan dibayar oleh klien dan mempunyai tanggung jawab utama menjadi pembela bagi klien tersebut. Sedangkan kantor akuntan publik bertugas dan dibayar oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan. Tetapi yang mendapat manfaat utama dari audit ini adalah pemakai laporan keuangan. Seringkali auditor tidak mengetahui atau tidak mempunyai hubungan dengan para pemakai laporan keuangan, tetapi sering melakukan pertemuan dengan mengadakan hubungan yang berkesinambungan dengan personil klien. Poin yang terakhir yaitu akuntan publik dapat memperlakukan diri mereka secara profesional dan melaksanakan audit serta jasa yang bermutu tinggi. Di mana untuk mendapatkan jasa audit yang bermutu atau dapat melaksanakan audit yang bermutu tinggi, misalnya melakukan ujian CPA, pengendalian mutu, kode perilaku profesional, kewajiban hukum, dan persyaratan pendidikan yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Rohmaniar Putri Ekasari dengan NIM 2018-310-263. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kode perilaku profesional. Pada tabel 4.1 merangkum perorganisasian kode perilaku profesional. Kode terdiri dari prinsip dan aturan, selain interpretasi. Prinsip tersebut memberikan kerangka kerja untuk aturan yang mengatur kinerja tanggung jawab profesional CPA. Anggaran rumah tangga ICPA mengharuskan anggota untuk mematuhi aturan kode. Interpretasi aturan membahas keadaan yang mungkin dihadapi anggota yang merupakan ancaman terhadap kepatuhan aturan perilaku. Bagian 1, kode mencakup aturan untuk anggota dalam praktik publik, sedangkan bagian 2 mencakup aturan untuk anggota dalam bisnis. Bagian ketiga mencakup aturan untuk semua anggota lainnya, karena hanya anggota dalam praktik publik yang dapat mengaudit laporan keuangan. Pada aturan dan interpretasi terkait untuk anggota
dalam praktik publik di bagian 1, beserta prinsip perilaku profesional yang berlaku untuk semua anggota. Kode yang direvisi juga memberikan kerangka kerja konseptual untuk memberikan panduan bagi anggota dalam situasi di mana interpretasi aturan tidak ada. Selanjutnya, saya akan menampilkan tabel 4.1 tentang organisasi kode etik profesional ICPA. Bagian penerapan ada perfect, isi utama semua anggota, kata pengantar, prinsip perilaku profesional. Bagian penerapan 1, isi utama anggota dalam praktik publik, kata pengantar, aturan, kerangka kerja konseptual dan interpretasi. Bagian penerapan 2, isi utama anggota dalam bisnis, kata pengantar, aturan kerangka kerja konseptual dan interpretasi. Bagian penerapan ketiga, isi utama anggota lain, kata pengantar, aturan, dan interpretasi. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yuni Farida Prelinda NIM 281. Di sini saya akan menjelaskan tentang Principles of Professional Conduct atau yang biasa disebut dengan prinsip-prinsip perilaku profesional. Nah, jadi prinsip-prinsip perilaku profesional ini adalah bagian dari kode AICPA yang mengatur tentang 6 prinsip etika dan penjelasannya tentang karakteristik yang dibutuhkan oleh CPA. Nah, bisa rekan-rekan lihat di slide itu kan ada gambar laptop, dan di layarnya itu adalah tabel dari Principles of Professional Conduct atau yang bisa juga rekan-rekan lihat di e-book itu juga ada. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide berikutnya yang tabelnya itu udah saya translate ke bahasa Indonesia. Nah, di slide ini bisa rekan-rekan lihat yang pertama itu kan ada tanggung jawab. Nah, jadi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai profesional, anggota harus menerapkan penilaian profesional dan moral dalam semua aktivitasnya. Di setiap pekerjaan kan pasti dituntut untuk memiliki rasa tanggung jawab ya. Nah, dalam profesi kita ini, tanggung jawab memang sangat dibutuhkan untuk memelihara kepercayaan klien. Semua usaha tersebut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalitas kita dalam pekerjaan. Nah, yang kedua ada kepentingan umum. Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dengan cara melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan juga menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme. Arti publik di sini tuh bisa berarti kayak klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai, dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu ada integritas. Untuk menjaga dan memperluas kepercayaan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas yang tinggi. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa atau klien. Nah, yang keempat yaitu ada objektivitas dan kemandirian. Seorang anggota harus menjaga keobjektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik harus independen dalam fakta dan penampilan saat memberikan audit dan layanan pengesahan lainnya. Jadi prinsip objektivitas ini mengharuskan anggota untuk bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau tidak di bawah pengaruh pihak lain gitu. Nah, yang kelima ada hati-hati. Seorang anggota harus mengamati standar teknis dan etika profesinya, berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan, dan juga melaksanakan tanggung jawab profesional dengan kemampuan terbaik anggota tersebut. Yang terakhir atau yang keenam ini ada ruang lingkup dan sifat layanan. Jadi seorang anggota dalam praktik publik itu harus mematuhi prinsip-prinsip kode perilaku profesional yang telah dijelaskan tadi sebelumnya oleh rekan saya dalam menentukan ruang lingkup dan sifat layanan yang akan disediakan. Nah, jadi dari semua yang telah saya jelaskan tadi tuh seharusnya kenapa sih harus ada prinsip-prinsip itu? Jadi keenam prinsip itu tuh dirancang untuk memandu anggota dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka dan dalam memenuhi prasyarat dasar perilaku etis dan profesional. Nah, sekian rekan-rekan presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Nadia Melinda Estrifani dengan NIM 2018-310420. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya ada ancaman terhadap kepatuhan aturan di bawah Kode Perilaku Profesional AICPA. Ada 7 ancaman yang akan saya jelaskan beserta definisi dan contoh ancamannya. Yang pertama ada merugikan bunga. Ancaman tersebut bahwa seorang anggota tidak akan bertindak secara objektivitas karena kepentingan anggota bertentangan dengan kepentingan kliennya. Contoh ancamannya yaitu seorang pejabat, direktur, atau pemegang saham yang signifikan berpartisipasi dalam litigasi untuk melawan perusahaannya sendiri. Yang kedua ada advokasi. Pengertian dari advokasi ini sendiri adalah ancaman bahwa seorang anggota akan mempromosikan kepentingan kliennya. Contohnya, seorang anggota yang akan mendukung layanan atau produk kliennya. Contoh yang kedua yaitu mempromosikan saham perusahaan publik dari klien, di mana perusahaan tersebut merupakan klien auditnya sendiri. Yang ketiga ada kekerabatan. Ancaman tersebut terjadi karena hubungan yang lama atau dekat dengan klien, seorang anggota akan menjadi terlalu simpatik terhadap kepentingan klien tersebut, atau terlalu menerima pekerjaan dari produk klien tersebut. Contohnya, teman dekat anggota dipekerjakan oleh klien. Contoh yang kedua, anggota tim mempunyai hubungan keluarga yang dekat dengan seorang direktur atau pejabat perusahaan klien. Yang keempat ada partisipasi manajemen. Ancaman tersebut dapat terjadi karena anggota akan mengambil peran manajemen klien, atau jika tidak memikul tanggung jawab manajemen seperti yang mungkin terjadi selama keterikatan untuk memberikan pelayanan non-pengesahan. Contohnya, karena kehilangan personel klien meminta anggota firma untuk membantu kegiatan akuntansi, termasuk otorisasi transaksi. Yang kelima ada kepentingan diri atau kepentingan pribadi. Kepentingan diri ini adalah wujud sifat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Dari kepentingan pribadi tersebut, anggota bisa mendapatkan keuntungan secara finansial atau sebaliknya dari kepentingan atau hubungan dengan klien atau orang yang terkait dengan klien. Contohnya, anggota memiliki kepentingan finansial kepada klien dan hasil dari perikatan jasa profesional mungkin mempengaruhi nilai wajar dari kepentingan finansial. Yang keenam ada review diri. Ancaman ini bahwa anggota tidak akan secara tepat mengevaluasi hasil penilaian atau layanan sebelumnya yang akan dilakukan atau diawasi oleh anggota atau individu di firma anggota, dan bahwa anggota tersebut akan mengandalkan layanan tersebut dalam membuat penilaian sebagai bagian dari layanan lain. Contohnya, anggota tersebut melakukan jasa pembukuan untuk klien dan kemudian melakukan audit atas keuangan tersebut. Yang terakhir ada pengaruh yang tidak semestinya. Ancaman tersebut bahwa anggota akan menundukkan penilaiannya kepada individu yang terkait dengan klien atau pihak ketiga yang relevan. Karena itu, reputasi atau keahlian individu, kepribadian agresif atau dominan, atau upaya untuk memaksa atau melakukan pengaruh yang berlebihan terhadap anggota tersebut. Contohnya, klien akan menunjukkan bahwa itu tidak akan memberikan tambahan keterikatan dengan perusahaan jika perusahaan terus tidak setuju dengan klien tentang masalah akuntansi atau pajak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Madia Amana dengan NIM 2018-310422. Di sini saya akan menjelaskan tentang independence rule. Sebelumnya, independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, serta tidak bergantung pada orang lain. Kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
Dalam melaksanakan proses audit, akuntan publik memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri. Nilai audit juga sangat bergantung pada persepsi publik tentang independensi auditor. Selanjutnya, Kode Etik Profesional AICPA dan IESPA untuk perilaku profesional keduanya mendefinisikan independensi terdiri dari dua komponen. Yang pertama, independensi dalam pemikiran atau independence of mind. Merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional. Dan yang kedua, independensi dalam penampilan atau independence in appearance. Merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional dari anggota tim assurance KAP atau jaringan KAP. Selanjutnya, terdapat ilustrasi ancaman-ancaman terhadap independensi dalam perikatan asuransi dan pencegahannya. Yang pertama, kepentingan keuangan. Yang kedua, pinjaman dan penjaminan yang diberikan oleh klien asuransi serta simpanan yang ditempatkan pada klien asuransi. Yang ketiga, hubungan bisnis yang dekat dengan klien asuransi. Yang keempat, hubungan keluarga dan hubungan pribadi dengan klien asuransi. Yang kelima, personil KAP yang bergabung dengan klien asuransi. Yang keenam, personil klien asuransi yang bergabung dengan KAP. Yang ketujuh, rangkap jabatan personil KAP sebagai direktur atau pejabat klien asuransi. Yang kedelapan, keterkaitan yang cukup lama antara personil senior KAP dengan klien asuransi. Dan yang terakhir, imbalan jasa profesional. Mungkin itu saja dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Sarbanes-Oxley Act, yaitu Undang-Undang Pelaporan dan Tata Kelola Perusahaan berstandar Amerika Serikat. SOA mensyaratkan perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Saham Amerika untuk mentaati sejumlah aturan yang ada, guna menjamin adanya kepastian lebih besar terhadap integrasi sebuah laporan keuangan. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari Securities Exchange Commission atau SEC dan beberapa self-regulatory bodies lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan fraud. SEC mengesahkan aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor pada bulan Januari 2003 sejalan dengan persyaratan Sarbanes-Oxley Act. Selanjutnya, peraturan SEC membatasi ketentuan jasa non-audit untuk klien audit. Berikut adalah 9 jasa yang tidak diperkenankan. Yang pertama yaitu pembukuan dan jasa akuntansi lainnya, desain dan implementasi sistem informasi keuangan, jasa penilaian, jasa aktuaria, pengalih-dayaan audit internal, fungsi manajemen atau sumber daya manusia, jasa perantara, penyalur, penasihat investasi atau bankir investasi, layanan hukum dan ahli yang tidak terkait dengan audit, dan yang terakhir yaitu layanan lain yang ditentukan PCAOB oleh peraturan tidak diperbolehkan. Perusahaan diharuskan untuk mengungkap dalam pernyataan proksi atau pengajuan tahunan dengan SEC jumlah total biaya audit dan non-audit dibayarkan ke perusahaan CPA untuk keduanya beberapa tahun terakhir. 4 kategori biaya yang harus dilaporkan. Yang pertama yaitu biaya audit, biaya terkait audit, biaya pajak, dan semua biaya lainnya. Biaya terkait audit adalah untuk layanan semacam itu sebagai surat kenyamanan dan ulasan pengajuan SEC yang hanya dapat diberikan oleh perusahaan CPA. Perusahaan juga diharuskan untuk memberikan rincian lebih lanjut dari kategori biaya lain dan untuk memberikan informasi kualitatif tentang sifat layanan yang diberikan. Kemudian komite audit. Komite audit adalah sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor tetap independen dari manajemen.
Kebanyakan komite audit terdiri dari 3-5 atau kadang-kadang sebanyak 7 direktur yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurainiatul Hasanah dengan NIM 2018-310424. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan membahas tentang other rules of conduct, di mana diantaranya yang pertama ada integrity and objectivity, di mana anggota harus memiliki integritas dan objektivitas serta harus terbebas dari kepentingan-kepentingan yang ada dan tidak mengemukakan fakta-fakta yang salah dengan sengaja atau mendelegasikan kepada orang lain tentang pertimbangan-pertimbangannya. Lalu yang kedua ada general standard atau bisa disebut dengan standar umum peraturan 201 yang meliputi kompetisi profesional, kemahiran profesional, perencanaan dan pengawasan serta data relevan yang mencukupi. Lalu yang ketiga ada compliance with standard atau bisa disebut dengan ketaatan pada standar peraturan 202, di mana anggota yang melaksanakan audit, review, kompilasi, bantuan manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus taat pada standar yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang ditetapkan oleh Dewan. Lalu yang keempat ada accounting principle, di mana bisa disebut juga prinsip akuntansi peraturan 203, di mana anggota tidak dibenarkan menyatakan laporan keuangan tidak menyimpang dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau menyatakan tidak mengetahui modifikasi yang material terhadap laporan keuangan jika laporan keuangan tersebut menyimpang dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan perumus yang ditunjuk oleh Dewan untuk menyusun prinsip yang mempunyai dampak material terhadap seluruh laporan. Lalu yang kelima ada confidential client information, di mana atau bisa disebut juga kerahasiaan klien peraturan 301, di mana anggota dalam praktek publik tidak dibenarkan mengungkapkan semua informasi rahasia klien tanpa izin khusus klien, terkecuali dalam suatu keadaan kewajiban sehubungan dengan standar teknis, yaitu 3 bulan setelah laporan audit wajar tanpa pengecualian dikeluarkan. Auditor menemukan bahwa keuangan bersangkutan salah saji secara material atau bisa juga dakwaan pengadilan, baru kita bisa mempublikasikan informasi klien. Lalu yang keenam ada contingent fees, atau bisa disebut imbalan jasa bersyarat peraturan 302, di mana anggota dalam praktik tidak boleh membuat imbalan jasa bersyarat untuk setiap jasa profesional atau menerima ongkos dari klien yang anggota atau perusahaannya juga melakukan audit atau review laporan keuangan, kompilasi laporan keuangan, dan serta pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Lalu yang ketujuh ada ex-discreditable peraturan 501, di mana anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mendatangkan aib bagi profesinya. Contohnya seperti yang pertama, menahan catatan klien setelah mereka meminta, itu tidak boleh. Lalu yang kedua, diskriminasi ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, ataupun asal kebangsaan, itu juga tidak boleh. Lalu yang terakhir, jika melakukan audit atas jabatan pemerintah yang memerlukan prosedur audit yang berbeda dari standar auditing yang berlaku umum, itu juga tidak diperkenankan. Lalu yang kedelapan ada advertising and other forms of solicitation,
Peraturan 502, di mana anggota tidak dibenarkan untuk mencari klien dengan memasang iklan atau mengajukan penawaran lainnya yang bersifat mendustai, menyesatkan, atau menipu. Penawaran yang menggunakan pemaksaan, desakan yang berlebihan, atau hasutan dilarang oleh etika perilaku. Lalu yang ke-9 ada commission and referral fees, di mana komisi dan imbal jasa perujukan atau peraturan 503, di mana anggota dalam praktik publik tidak diperkenankan merekomendasikan atau mereferensi produk jasa pihak lain bagi klien demi untuk memperoleh komisi, atau merekomendasikan produk atau jasa yang disediakan oleh klien demi memperoleh komisi. Itu tidak diperbolehkan. Lalu yang terakhir, form of organization and name. Di peraturan 505, anggota dapat membuka praktik akuntansi publik hanya dalam bentuk perusahaan perorangan, persekutuan, atau perseroan profesional yang ciri-cirinya sesuai dengan ketentuan dewan, di mana di sini anggota tidak diperkenankan membuka praktek akuntan publik dengan nama yang menyesatkan, di mana anggota juga tidak boleh menyebut dirinya sebagai anggota EICPA kecuali kalau semua partner atau pemegang sahamnya anggota dari lembaga tersebut. Lalu jika terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi oleh yang pertama EICPA. EICPA akan memberikan sanksi berupa sanksi sosial, yakni pencabutan dari EICPA dan dapat dipenjara lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua, State Board of Accountancy. Untuk pelanggaran-pelanggaran dari kode yang harus ditaati, State Board of Accountancy akan memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat CPA itu sendiri dan pencabutan izin untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Khudratun Nada, NIM 2018-310674. Di sini saya akan menjelaskan mengenai enforcement. Enforcement sendiri adalah tindakan penegak hukum terhadap akuntan publik yang melakukan tindakan kecurangan atau memanipulasi laporan keuangan saat melakukan proses pengauditan. Ada 2 tingkatan utama tindakan disiplin untuk akuntan yang melakukan kecurangan, yaitu untuk yang pertama, tidak ada unsur kesengajaan, divisi akan membatasi dengan persyaratan atau perbaikan. Contohnya adalah kegagalan yang tidak disengaja untuk memastikan bahwa audit kecil klien memasukkan semua pengungkapan dalam laporan keuangannya, yang melanggar prinsip aturan-aturan perilaku akuntansi. Divisi tersebut cenderung meminta anggota untuk menghadiri sejumlah jam kursus pendidikan berkelanjutan untuk meningkatkan teknis kompetisi. Tingkat kedua dari tindakan disiplin adalah tindakan di hadapan Dewan Pengadilan Bersama. Dewan ini memiliki kewenangan untuk menangguhkan atau mengeluarkan anggota karena berbagai pelanggaran etika profesional. Tindakan yang diambil oleh Dewan termasuk sanksi otomatis adalah dilaporkan di bagian tindakan disiplin di situs web termasuk namanya dan lokasi orang yang ditangguhkan atau dikeluarkan serta alasan tindakan tersebut. Yang lebih penting dari pengusiran adalah aturan perilaku yang serupa yang telah ditetapkan oleh Dewan Akuntansi masing-masing di 50 negara bagian. Dan untuk contoh lainnya adalah sebuah KAP yang membantu sebuah perusahaan untuk mendapatkan tambahan kredit dari bank tersebut dengan cara merekayasa laporan keuangannya, sehingga pada hasil akhirnya ditampilkan dalam keadaan masih memperoleh laba, di mana pada akhirnya semua langkah rekayasa laporan keuangan tersebut terbuka ketika debitur tersebut dinyatakan pailit. Bank tersebut jelas mengalami kerugian akibat dari keyakinannya terhadap hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan dari debiturnya. Jadi, bank tersebut mengetahui status yang sebenarnya dari debitur tersebut, maka bank itu tidak akan memberikan pinjaman tambahan terhadap debiturnya.
Dalam hal ini, bank tersebut mempunyai dasar hukum untuk meminta pertanggungjawaban perdata, yaitu pembayaran ganti rugi dari akuntan publik tersebut. Hal ini diatur secara tegas dalam pasal 44 PMK nomor 17/PMK.01/2008. Inti peraturan itu bahwa akuntan publik atau KAP terhadap konsekuensi dari hasil audit laporan keuangan yang dilakukannya yang dimaksud dalam pasal 44 tersebut, walaupun berdasarkan PMK itu hanya terbatas pada pemberian sanksi administrasi, akan tetapi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan akuntan publik untuk mengganti kerugian yang dialami oleh bank sebagai konsekuensi dari tindakan melawan hukum yang telah dilakukannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.